ini banyak mengeluh apa ini sampai kloter saat ini? Terima kasih awak media. Perlu saya sampaikan bahwa pada sampai hari ini di kloter 15, 16 yang akan datang ini, kebanyakan dari jamaah haji itu keluhan-keluhannya adalah yang pertama adalah memang kelelahan juga. Yang kedua pusing akibat masalah mungkin dari kampung, dari daerah, perjalanan yang lama ke Surabaya ke AS. Kemudian kalau terkait dengan pemeriksaan yang pasti menjadi masalah ada hipertensi. Ya, hipertensi menjadi yang nomor satu daripada jemaah haji yang ada di asrama haji ini. Namun semua sudah teridentifikasi dan alhamdulillah sampai sekarang pun itu tidak menjadi masalah karena pemeriksaan kami juga selalu detail terkait dengan masalah-masalah kesehatan untuk jamaah haji. Itu. Pak, tipsnya untuk jemaah calon haji yang nanti berangkat kloter selanjutnya agar tetap fit, Pak, mulai dari berangkat sampai nanti sama menunaikan ibadah haji di sana, apalagi kan di sana juga suhunya kan juga panas ya Pak, yang 40 derajat Celcius. Ya, kalau untuk persiapan saya kira untuk jamaah haji perlu persiapan sebelumnya adalah istirahat dulu. Ya. Kemudian setelah itu tentunya juga sudah diawali sejak dari daerah minum air yang banyak, air putih tentunya, dengan makanan gizi, vitamin, cukup istirahat, ya. Dan kemudian menjaga daripada jamaah haji yang memang betul punya penyakit komorbid, tentunya obat-obat harus diminum sesuai dengan jadwal yang harus diminum. Nah, untuk jamaah haji yang sudah di sana pun tentunya pertama ada jangan nunggu haus, ya, perlu minum terus-terusan. Nah, kemudian juga terkait dengan pelaksanaan untuk sunnahnya, ya jangan dipaksakan. Kemudian jangan lupa kalau keluar dari area mau ke masjid, ya pakai sandal. Kemudian kalau ada payung, disemprot juga yang sudah dibagikan oleh pemerintah. Kemudian juga sandal udah, kemudian payung juga sudah, tambah vitamin jangan sampai dilupakan, ya, obat-obatan juga. Dan yang lebih penting juga para jamaah itu juga jangan sungkan-sungkan tanya ke petugas haji di sana, ya. Karena apa, ini sangat mempengaruhi dengan suhu yang tinggi sampai 43 kemudian juga 45, tentunya itu menjadi perhatian. Kelelahan yang menjadi masalah buat orang kita. Di sini biasa 38, di sana sekarang sudah 42, 43 dan perlu suatu menjaga kesehatan yang selalu prima. Soal resiko tinggi yang kemudian pernah ada di jamaah selama di embarkasi, lanjutannya berikut Pak, apakah hingga sampai kloter sekian ini masih ada ditemukan resiko tinggi atau ada intervensi lain begitu dari pihak kesehatan? Kalau resiko tinggi sampai sekarang sih dari yang di poliklinik, yang masuk poliklinik sudah ada 141 jamaah haji yang bisa di poliklinik. Namun dari 141 itu ada 21 yang dirujuk masuk rumah sakit. Namun yang 19 itu ya alhamdulillah semuanya sudah mengikuti prosedur, sudah berangkat, terbang dan sebagainya, dan masih ada 2 lagi ini yang ada di rumah sakit haji, ya, dengan gejala yang resmi adalah diabetes mellitus. Mudah-mudahan beliau dalam waktu dekat juga sudah sembuh dan bisa berangkat. Bapak, mayoritas apa Pak yang kemudian ada di poliklinik? Di poliklinik yang mayoritas adalah hipertensi. Ya, hipertensi itu mempengaruhi. Mudah-mudahan dengan kedepannya nanti berkurang hipertensi karena stres, kelelahan, mungkin nggak bisa tidur, ya, capek dan sebagainya. Sama ini Bapak, kan kami dapat kabar ada 1 orang yang meninggal dunia. Rombongan kalau nggak salah, 24 kemarin karena jantung atau gitu. Nah ini saya kira himbauan dari panjenengan sebagai kesehatan kepada jamaah yang mau berangkat ini kira-kira apa? Ya, untuk jamaah yang mau berangkat nanti karena yang ada meninggal ya itu ada pemeriksaan 1, pemeriksaan 2, 3 kabupaten kota. Memang dari gejala yang dilihat dari Pemkes 1, 2 sudah ada terindikasi penyakit terkait dengan jantung. Nanti ditangani oleh kepala bidang masalah pelayanan kesehatan. Nah,
Tapi dengan adanya itu kami dari AKP juga dalam pemeriksaan ketiga setelah ada kejadian tidak hanya di Solo kemarin yang dulu dari Bekasi meninggal di Jeddah, kita menjadikan perhatian penuh. Jadi di pemeriksaan ketiga teman-teman para dokter itu memeriksanya juga secara detail, cermat dan menghindari hal-hal yang sifatnya menjadi masalah untuk nasional. Mungkin yang terkait dengan penyakitnya, kepala bidang pelayanan kenapa sampai meninggal kemarin. Baik, jadi kalau kita elaborasi dari kartu kesehatan jamaah haji tersebut, memang pada waktu pemeriksaan pertama di kabupaten kota sudah terindikasi yang bersangkutan memiliki masalah kaitannya dengan jantung. Kemudian dilakukan pembinaan sehingga pada waktu proses pemeriksaan kesehatan tahap kedua dalam menentukan satu istilah yang bersangkutan sebenarnya sudah terkendali. Makanya muncullah ketertiban status disitoan dengan pendampingan. Nah, pengendalian dilakukan oleh kawan-kawan kabupaten kota ini sebenarnya sudah bagus ya, sudah baik. Kemudian masuk ke asrama haji di mana tugas kami selaku PPM bidang kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan tahap 3 dalam menentukan status layak terbang yang bersangkutan. Dalam pemeriksaan on the spot kami tentu juga dengan melihat riwayat yang bersangkutan. Asumsi kami, analisis kami adalah yang bersangkutan layak untuk melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi, ke Tanah Suci. Nah, mungkin ketika di sana ada faktor risiko lain, kelelahan, dan kalau kita melihat statusnya ada infeksi. Nah, infeksi inilah yang memperparah situasi yang sebenarnya sudah dimiliki oleh bersangkutan dan akhirnya beliau wafat. Seperti itu. Dari jemaah